Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldo April Rinharjanto 301 dari kelompok 6. Kelompok 6 ini membahas tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Menurut Hansen dan Mowen, pengukuran kinerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai sebagai baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku orang yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Yuwono pada tahun 2007, manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan pada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Terakhir, membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabut menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja. Jadi yang pertama itu prinsipnya itu harus mengevaluasi kembali ukuran yang ada. Jadi informasi kinerja itu tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Kemudian mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil. Jadi kinerja itu selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil itu sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Kemudian pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Kemudian hasil tersebut tidak akan menunjukkan diagnosis hasil. Kemudian pengukuran itu harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. Jadi pembagian proses pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya itu diarahkan pada pencapaian tujuan pada organisasi. Kemudian pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi. Jadi agar efektif, sistem pengukuran itu harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan itu berusaha meminimalisasikan biaya, kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi waktu pelaksanaan produksi. Kemudian ada pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan. Jadi ukuran internal itu yang umum dipakai dalam sebuah organisasi itu perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Jadi suatu perbandingan tertentu
itu dapat dilakukan ke tingkat mikro, divisi, departemen, kelompok, bahkan individu. Kemudian poin selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya, karena dengan skala ini objek pengukuran itu hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian kelompok-kelompok atau golongan itu tidak dibedakan berdasarkan tingkatan, karena kelompok yang satu itu tidak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya daripada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar berbeda. Kemudian yang kedua ada skala ordinal. Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik daripada skala nominal, karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat menggolongkan objek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal ini juga mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Jadi ini berarti bahwa suatu golongan itu dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah daripada golongan yang lain. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Jadi skala interval ini memiliki kelebihan, yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain atau antara satu golongan dengan golongan yang lain itu dapat diketahui. Kemudian yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang paling tinggi, karena skala ini itu mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio ini memiliki titik 0, yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu objek itu diukur dengan skala rasio dan berada pada titik 0, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya ada siklus pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui 5 tahap ini. Yang pertama ada perencanaan strategi. Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sarana, kebijakan, program operasional, dan aktivitas. Yang kedua ada penciptaan indikator kinerja. Penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Tahap ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Lalu yang keempat ada penyempurnaan ukuran. Pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil dan indikator dampak menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan dan keluaran. Lalu yang kelima ada pengintegrasian dengan proses manajemen. Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja terbagi menjadi 2, yaitu informasi finansial sama informasi non-finansial. Yang pertama itu informasi finansial. Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians antara aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada 2, yaitu varians pendapatan sama varians pengeluaran. Varians pengeluaran terbagi menjadi 2, yaitu varians belanja rutin sama varians belanja
investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Terus yang kedua itu informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses, pengendalian manajemen, teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu perseptif finansial, kedua itu perseptif kepuasan pelanggan, ketiga perseptif efisiensi proses internal, keempat perseptif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Di sini ada syarat-syarat indikator kinerja. Yang A, spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, dapat diukur dengan objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, relevan, dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak, dan harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Di sini ada tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Manfaat pengukuran kinerja: 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Di sini terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu 1. Indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator SDM. 2. Indikator kinerja output atau keluaran, yaitu suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. 3. Indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran output kegiatan pada jangka menengah, efek langsung. 4. Indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, indikator kinerja impact, dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Di sini ada model-model sistem pengukuran kinerja. Ada BSC, balance scorecard, ada sustainability balance scorecard dan Cambrian model, ada integrated performance measurement system, ada integrated environment performance measurement system. Di sini ada proses pengukuran kinerja, yaitu mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Di sini terdapat pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kerja yang berhasil dicapai organisasi.
Informasi capaian kinerja dapat dijadikan satu sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai dan dua sebagai umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino Ambar Fatur Rozi, NIM 2017-013. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui konsep value for money memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat value for money. Value for money dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintahan agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan sasaran, sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang tiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Yang selanjutnya adalah indikator value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat 3 indikator utama dalam value for money, yaitu yang pertama, ekonomi, yaitu memperoleh input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam suatu moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Yang kedua, efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis atau biasa disebut dengan hemat dalam penggandaan dan alokasi sumber daya. Efisien dalam arti bahwa penggunaan atau pengorbanan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator value for money dibagi menjadi 2, yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomis dan efisiensi. Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya atau disebut dengan spending well. Yang kedua adalah indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan spending wisely. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama karena di suatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, tetapi output
yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, atau di lain pihak sebuah program dapat dikaitkan efektif dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah pengukuran value for money. Tingkat input, output, dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien, dan efektivitas pada pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dengan metode value for money. Tahap pertama suatu program adalah menentukan input, output, dan outcome dari penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan visi dan misi organisasi. Yang pertama adalah input. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input diantaranya adalah dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan polisi di Kapolda. Pegawai di suatu instansi, input dapat juga dinyatakan dalam bentuk uang, misalnya untuk biaya dokter, gaji guru, dan harga tanah. Yang selanjutnya adalah output. Output merupakan hasil yang dicapai dalam suatu program kebijakan. Ukuran output ini menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas. Contohnya, output yang dihasilkan adalah polisi adalah tegaknya hukum dan rasa aman masyarakat. Ukuran output dapat diperkirakan dengan turunnya angka kriminalitas. Yang ketiga adalah outcome. Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari satu efektivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan, objektif, atau target yang dikehendaki. Contoh outcome dari Dinas Kebersihan adalah terciptanya lingkungan kota yang aman, bersih, dan sehat. Setelah ditentukan tingkat output, input, output, dan outcome, selanjutnya adalah menghitung nilai ekonomi. Menghitung nilai ekonomi, efisien, dan efektivitas. Adapun penjelasan cara pengukuran dan rumus kriteria pengukuran value for money. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Bayu Lestari, NIM 028. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pengukuran kinerja sektor publik, yakni pengukuran value for money. Di sini tuh ada 3 macam pengukuran. Yang pertama, pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, pengukuran ekonomi ini sendiri ini hanya memperhatikan keluaran yang didapat. Maka pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan ekonomi merupakan relatif. Nah, yang kedua, pengukuran efisiensi. Nah, ini diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Contohnya, unit A adalah lebih efisien dibanding unit B. Unit A adalah efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi itu sendiri diukur dengan membandingkan output dan input. Jadi, perbaikan efisiensi ini dapat dilakukan dengan ada 4 cara. Yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkatan output yang sama. Yang keempat, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Nah, dalam pengukuran kinerja value for money ini, efisiensi dapat dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi ini terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Sedangkan teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Selanjutnya ada pengukuran efektivitas. Nah, efektivitas ini adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.
Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi 2 kali lebih besar atau bahkan 3 kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang terakhir, pengukuran kinerja sebagai subsistem pengendalian manajemen. Nah, tipe pengendalian manajemen dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pengendalian preventif, operasional, dan kinerja. Preventif berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Sedangkan operasional berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui anggaran. Yang terakhir, pengendalian kinerja terkait dengan evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Yang kedua, hubungan antara pusat pertanggungjawaban dengan pengendalian anggaran organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pusat yang mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran informasi komunikasi formal mencakup aktivitas formal organisasi yang meliputi perumusan strategi, merupakan proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target, dan kebijakan serta strategi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan materi, mohon didiskusikan di komentar di bawah ya. Kalaupun ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.